Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriatun Thaibah Ahyar dari kelas IATB. Dalam mata kuliah Hermeneutika Al-Quran kali ini, saya akan membahas salah satu pemikiran tokoh hermeneutika, yaitu Gadamer. Beliau memiliki nama lengkap Hans Georg Gadamer. Beliau lahir di Marburg pada tahun 1900. Nah, ayah beliau ini merupakan seorang yang ahli dalam bidang kimia dan sangat memuja ilmu-ilmu alam. Akan tapi tidak seperti kata pepatah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Gadamer sendiri lebih memilih untuk terjun ke dalam dunia filsafat. Nah, beliau ini belajar filsafat dari banyak filsuf-filsuf terkenal seperti Nikolai Hartmann, kemudian ada Rudolf Bultmann, dan Heidegger. Nah, Heidegger ini salah satu tokoh yang sangat mempengaruhi pemikiran filsafatnya si Gadamer. Nah, pada tahun 1922, Gadamer menyandang gelar doktor filsafat, dan pada tahun 1937 Gadamer memiliki gelar profesor dari Marburg University. Kemudian di akhir masa pensiunnya di dunia filsafat, yaitu pada tahun 1960, Gadamer mencapai pada titik kejayaannya melalui salah satu karyanya yang monumental yang dikenal dengan Warheads and Method, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Truth and Method. Adapun pemikiran-pemikiran beliau terhadap hermeneutika, yang pertama ialah teori kesadaran, keterpengaruhan oleh sejarah. Nah, pastinya seorang penafsir ini dalam menafsirkan suatu teks akan terpengaruh oleh lingkungan hermeneutik yang ada di sekitarnya, baik dari sisi kultur, budaya, maupun kebiasaan. Nah, oleh karena itu pesan dari teori ini ialah penafsir harus menghindari dan mampu mengatasi adanya subjektivitas dalam menafsirkan suatu teks. Nah, lalu yang kedua adalah teori prapemahaman yang dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami teks. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan bagi para penafsir untuk mengetahui prapemahaman sebelum memahami suatu teks. Kemudian yang ketiga ialah teori penggabungan atau asimilisasi horizon dan teori lingkaran hermeneutik. Nah, yang dimaksud ialah adanya komunikasi dan penggabungan antara horizon teks dengan horizon pembaca atau penafsir, yang dimana apabila ada terjadi interaksi antara dua horizon tersebut, maka akan menimbulkan suatu lingkaran hermeneutik. Kemudian yang keempat ialah teori penerapan, yaitu penerapan pesan-pesan atau ajaran yang ada pada masa ketika teks tersebut ditafsirkan. Nah, pesan yang harus diaplikasikan atau diajarkan ialah pada masa penafsir bukan hanya makna literalnya saja, akan tetapi lebih dari makna literal dari teks tersebut. Adapun penerapan dari pemikiran hermeneutik Gadamer akan saya contohkan, yaitu dari horizon teks dan horizon pembaca yang kemudian akan mengakibatkan peluburan makna atau meaningful sense. Nah, yang akan saya contohkan pada video kali ini ialah salah satu hadis Nabi yang membahas tentang hijrah. Nah, dari horizon teksnya sendiri, pada hadis ini menjelaskan tentang sejarah hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian hal ini dipertegas juga dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu dari surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat 99, yang dimana makna hijrah di sini bersifat umum, yang artinya bahwa hijrah ini bukan sebatas pindahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, akan tetapi hijrah merupakan suatu sunatullah yang terus berlanjut, dan dalam peristiwa hijrah ini adalah salah satu langkah awal bagi Rasulullah SAW untuk berdakwah, dan hijrah sebenarnya dilakukan atas dasar niat kepada Allah dan tujuannya untuk mengarah kepada rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari horizon pembacanya sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa anak milenial pada saat ini memaknai bahwa hijrah tersebut ialah perubahan dari sikap, gaya hidup, dan berpakaian seseorang yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau dulu hijrah ini dimaknai sebagai berpindahnya tempat berdakwah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, kalau sekarang hijrah ini dimaknai lebih personal, yaitu berpindahnya diri dari segala masa lalu yang buruk kepada
diri yang lebih fitrah dan suci. Nah, esensi hijrah tersebut sangat berkaitan dengan nilai-nilai Islam yang religius dan menawarkan rasa bahagianya menurut versinya sendiri. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dari horizon pembaca dan horizon teks, maka kemudian langkah selanjutnya ialah peleburan antara kedua horizon tersebut atau yang disebut dengan meaningful sense, yaitu bahwa fenomena hijrah ini tidak muncul dengan sendirinya di dalam ruang kosong, akan tapi muncul di tengah arus modernisasi dan globalisasi, khususnya di generasi milenial. Dan oleh karenanya makna hijrah tersebut bukan sebatas pada eksistensinya saja, akan tetapi bagaimana kita memperbaiki hubungan dan komunikasi kita kepada Allah untuk menjadi versi yang lebih baik. Sekian pemaparan saya terhadap salah satu pemikiran dari tokoh hermetik yaitu Gadamer. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.